Oke, halo Sobat Bahari, selamat datang di podcast Bahari Talks. Perkenalkan, saya Siti Nursamsia Herunisa dan pada episode kali ini kita akan membahas wisata bahari Kepulauan Seribu dari perspektif industri agent travel. Nah, hari ini kita telah kedatangan tamu spesial yaitu Teh Adisti selaku owner Seribu Tourism, agen travel yang fokus pada pengelolaan dan pemasaran paket wisata ke Kepulauan Seribu serta agen travel ini juga mendapatkan dukungan dari inovasi Unpad. Nah, dalam diskusi kali ini, terdapat 3 mahasiswa pariwisata bahari yang akan langsung menggali insight seputar pengelolaan wisata bahari, tantangan industri, dan peluang bagi mahasiswa. Oke, boleh nih kenalan dulu nih. Halo Tadisti. Halo, kenalin, aku Disti. Oke Teh. Boleh dong Teh, kenalin usaha Teteh nih kan Teteh punya agen travel ya namanya Seribu Tourism. Boleh dong Teh, gimana sih awal Teteh mendirikan perusahaan ini? Awalnya sebenarnya karena lihat peluang, ya, karena kan di Unpad ada pendanaan bisnis. Terus Hmm. kayak bingung nih buat usaha apa ya kayak gitu. Terus akhirnya aku kepikiran buat travel agent karena kebetulan kan aku orang Pulau Seribu juga kan. Terus aku belum pernah coba usaha travel agent gitu. Padahal peluangnya gede karena rata-rata yang punya travel agent itu kebanyakan bahkan bukan orang pulaunya loh, kayak rata-rata tuh kayak orang Bandung, bahkan orang Jakarta kayak gitu. Makanya dengan adanya kayak pendanaan di Unpad gitu, jadi aku tertarik gitu buat bikin travel ini gitu. Wih, keren banget nih Teh. Jadi kayak masa sih warlocknya sendiri nggak punya gitu ya agen travelnya. Jadi Teteh mau berusaha membangun sendiri gitu ya. Karena Teteh emang asli orang sana gitu ya kan Teh? Iya benar. Oh, oke. Aku juga dapat perspektif baru karena mungkin kan katanya masih mahasiswa nih ya. Jadi menggali peluang gitu. Ada pendanaan nih dari inovasi Unpad. Nah, itu sendiri Teteh tuh kayak dapat informasi itu dari mana dan eh Teteh pasti gabung untuk ini apakah benar-benar sendiri atau ada tim tersendiri Teh? Oke, awalnya itu yang pertama aku ikut Unpadpreneur dulu, tapi sebelumnya itu bukan usaha travel, jadi aku ngikut ke tim orang lain gitu, jualan kue gitu. Nah, dari Unpadpreneur itu aku dapat informasi kalau nggak salah dari Instagram karir Unpad atau apa gitu, aku lupa. Nah, di situ aku tertarik kan daftar itu. Nah, setelah selesai Unpadpreneur itu ada program lanjutan namanya Inokrafest. Jadi itu dananya lebih besar kayak gitu. Lanjutan dari Unpadpreneur. Jadi yang berpeluang sebenarnya orang-orang yang uh, udah join Unpadpreneur gitu. Karena di Unpadpreneur itu lebih ke gimana kita diajarin cara bikin ide bisnis gitu. Nah, lanjutannya si Inokrafest. Jadi Inokrafest itu outputnya lebih ke gimana caranya kita dari bisnis yang ide yang udah kita jalanin itu, nah itu dapat menghasilkan pendapatan kayak gitu. Nah, informasi yang Inokrafest itu aku dapat dari grup Unpadpreneur kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk saat ini sih pas awal-awal bikin si Seribu Tourism itu kan emang wajib ada timnya ya. Jadi timnya aku cari dari teman-teman Unpad sendiri gitu. Tapi dengan berbagai bidang mereka kayak misalkan dari bendaharanya itu aku dari akuntansi. Terus kayak waktu itu aku dari sistem produknya dari anak perikanan kayak gitu. Terus pemasarannya masih aku sendiri sih. Jadi aku kayak lebih ke ketuanya sama megang pemasaran juga kayak gitu. Widih, keren banget sih Teh. Terus apa ya? Kan kalau dari inovasi Unpad tersendiri kan dapat pendanaan nih. Apakah nanti pihak Seribu Tourism harus bagi hasil atau gimana tuh Teh untuk feedback ke inovasi Unpadnya itu sendiri? Oh, kalau misalkan inovasi Unpadnya sendiri sih kayak mereka lebih ke ngasih dana aja ya, tapi yang penting dananya itu dipergunakan buat mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan pembagian hasilnya itu kembali ke kitanya sendiri kayak gitu cara pembagiannya. Tapi yang penting pendanaannya itu digunakan buat mengembangkan bisnis kayak gitu. Jadi nggak ada kembali ke
inovasi Unpadnya sih. Mereka cuman kayak ya udah ngasih sama ngasih bimbingan juga kayak gitu. Hmm, itu teh, oke oke. Oke, kalau udah dari sejarah mungkin udah ya cukup dari aku. Mungkin apa aja sih teh paket-paket wisata bahari yang teteh jual di Seribu Tourism ini? Yang pertama pasti ada Pulau Tidung. Terus yang kedua itu ada Pulau ketiga ada Pulau Harapan gitu. Tapi yang Kak, jalan itu di Pulau Tidung kayak gitu. Terus paket-paketnya juga ada yang paket eh, tergantung rumahnya, ada yang rumahnya yang biasa, ada yang pakai villa juga. Terus sama yang membedakan kapalnya juga ada kapal tradisional sama kapal speedboat atau disebutnya kalau di pulau itu predator kayak gitu. Widih, seru banget sih teh. Oke, kalau dari teman-teman mahasiswa pariwisata bahari yang lain nih, gimana nih? Apakah ada yang ingin nanya langsung nih ke owner Seribu Tourism? Aku izin tanya boleh nggak Teh? Iya boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Kahilia Faria dari mahasiswa pariwisata Bahari angkatan 2023. Aku mau nanya tadi kan soal inovasi Unpad ya. Kan itu didanai ya Teh. Nah itu tuh kita tuh apakah ada kayak apa ya eh, webinar atau kayak ada pembelajaran lagi terus report atau emang cuma dikasih dana terus udah gitu atau emang kita harus report balik ke mereka untuk kayak hasil yang didanain tuh ini kayak gitu. Ada nggak Teh kayak gitunya? Oke, makasih pertanyaannya Kak Lilia. Nah, jadi kalau misalkan di Inokrafest itu untuk kita dikasih pendanaan sama kayak bukan webinar sih, lebih kayak kita dikasih materi-materi kayak gitu. Ada satu aplikasi kalau nggak salah Wardani itu kerja sama-sama punya India ya atau gimana. Terus itunya juga ada kayak mentor-mentor. Jadi kayak grup-grup yang mirip-mirip nih kita disatuin terus dikasih satu mentor. Jadi nanti mentornya itu baru ngadain Zoom ke kita kayak eh, gimana usahanya sekarang kayak gitu-gitu terus kekurangannya apa nanti kita kayak pokoknya ngelaporin lah kendala-kendala kita nanti dikasih solusi sama mereka kayak gitu nah 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 itu kan programnya itu sekitar 4 bulanan ya kayak nah nanti kita setelah 4 bulan itu nanti terakhir itu ada evaluasi jadi kita presentasi gitu hasilnya ini dipakai buat apa aja, terus beneran ada penghasilan enggak kayak gitu. Nah, kalau misalkan abis itu baru deh selesai kita dapat sertifikat kayak gitu. Jadi ada kok webinar-webinar kayak gitunya, tapi lebih ke mentoring ya, lebih ke mentoring gitu. Baik Teh, terima kasih Teh. Iya. Oke, bagus banget nih pertanyaan dari Kak Lilia. Untuk selanjutnya, teman-teman ada yang penasaran lagi nggak nih tentang Seribu Tourism ini? Boleh Aku banget. mau nanya, Iya eh, boleh. sebelumnya perkenalkan nama aku Niski Nurmita, sama kayak teman-teman di sini, aku dari Pariwisata Bahari Angkatan 23. Aku mau nanya ini sih Teh, karena Tete tadi kan udah menjelaskan proses tentang inovasi, tentang dari pendanaan dan pendampingan juga. Mungkin aku mau tanya buat kendalanya apa aja sih Teh, gitu. Entah dari Teteh dalam pendampingan ini atau dalam secara general mengurus 1.000 tourism ini gitu teh. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk kendalanya sendiri, sebenarnya untuk yang program inovasi itu nggak ada kendala ya sama sekali. Tapi untuk ngurus 1.000 tourismnya itu banyak banget kendalanya. Yang pertama, aku kan masih mahasiswa, jadi aku fokusnya di sini kan. Terus kemarin-kemarin juga aku magang, terus abis itu KKN. Jadi buat ngurusin 1.000 tourism itu kayak buat ke pulaunya lagi tuh butuh dana yang lebih kan. Sementara 1.000 tourism ini masih UMKM dan dananya terbatas gitu. Jadi kita belum bisa nih ke sana gitu. Kalaupun kita misalkan nyewa orang yang di sana, terus bikin kontennya itu nggak sesuai dengan persona kita gitu loh. Kayak kontennya tuh apalagi kan kadang banyak
kebanyakan gitu ya orang di sana itu gengsi gitu kan. Nah, yang banyak yang mau tuh malah bapak-bapak. Nah, sedangkan bapak-bapak itu kan digitalnya kurang ya, kayak kurang kreatif dan sebagaimana kayak gitu. Jadi kayak pas bikin kontennya tuh kayak pasti HP-nya juga kurang mendukung. Kita kan pengennya pakai yang bagus kayak gitu. Nah, itu kendalanya. Terus yang kedua itu cuaca. Jadi kalau misalkan usaha pariwisata bahari itu kita faktor eksternalnya itu cuaca. Jadi kayak kadang banyak nih yang pengen pesen di hari itu, tapi ternyata lagi ombak kayak gitu. Terus apalagi ya? Paling kayak kita harus siap juga sih. Kayak misalkan dulu waktu COVID ya, waktu COVID itu kan yang berdampak itu kan usaha pariwisata kan, usaha hiburan kayak gitu. Kita di rumah doang kayak gitu. Terus nggak bisa itu apalagi dulu juga kan orang tua aku juga usahanya kan pariwisata juga kan. Itu benar-benar berdampak banget kalau misalkan ada peristiwa dadakan kayak COVID kayak gitu sih. Makasih Teh. Iya, sama. Ternyata tantangannya juga sangat-sangat menantang ya. Oke, teman-teman masih ada lagi nggak nih yang penasaran tentang Seribu Tourism? Sebelumnya perkenalkan, aku Kezia Serafima dari Pariwisata Bari 23. Sebelumnya kan tadi ada kendalanya. Dari tetehnya sendiri tuh ada solusinya nggak buat biar meskipun udah ada pemesanan, terus solusi dari kendala itu apa sih Teh gitu? Paling solusinya misalkan waktunya diundur kayak gitu. Terus kalau misalkan kita pengen menghadapi kayak cuaca itu kan gak bisa dikendalikan ya. Nah, itu paling kita tuh jangan usahanya pariwisata aja. Misalkan kita nambah makanan kayak gitu, buka makanan di pulau. Terus kita juga punya makanan misalkan di Jakarta juga gitu. Jadi kayak Seribu Tourism tuh jadinya nanti bercabang gitu loh. Kayak ada bawahan-bawahannya. Tapi misalkan terus kita jual produk sampingannya kayak makanan kayak gitu, jadi kayak pendapatannya nggak kosong banget kayak gitu. Oke nih Teh. Em, Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang penasaran, Kak Lilia sepertinya pengen banget bertanya nih. Aku mau nanya lagi, Teh. Iya boleh. Dari paket wisata yang Teteh buat, itu paket wisata apa yang paling best seller dan itu ke pulau apa? Dan maksudnya best sellernya juga kenapa gitu? Wisatawan paling suka sama paket yang itu. Oh mungkin yang bestseller tuh Pulau Tidung ya, karena mungkin mereka percaya karena aku orang sananya langsung gitu. Nah kalau misalkan padahal sebenarnya yang paling bagus menurut aku, tapi karena aku orang Pulau Tidung jadi mereka lebih percaya Pulau Tidung dulu aja deh kayak gitu. Terus kayak paketnya juga kan yang pesan itu rata-rata keluarga ya. Nah, jadi mereka tuh paketnya justru pengennya yang mahal. Jadi kayak nggak mau nih penginapannya yang biasa, pengennya yang villa kayak gitu. Kayak gitu. Wah, 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 aku jadi tertarik juga nih mau ikut paket wisata Teteh. Selanjutnya, aku penasaran deh, kayak pembelajaran apa sih yang berharga dari Teteh gitu selama membangun Seribu Tourism ini? Banyak banget sih pelajarannya. Yang pertama ternyata kayak pas aku buat bisnis itu nggak segampang itu, apalagi bertim ya. Terus kita juga sebagai ketuanya harus mood terus kayak gitu. Nah kalau misalkan kita jadi karyawan kan kayak ada bosnya nih yang ngingetin kita kayak kerja 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 gitu. Nah tapi kalau misalkan kita jadi ownernya, kita harus bergerak sendiri gitu, kayak membangun ini dan harus muter terus kayak gitu kan. Kalau enggak usahanya nggak jalan. Belum teman-teman kita itu, tim kita itu, kita sebenarnya hanya membutuhkan orang-orang yang jadi anggota kita itu cuman butuh 20% semangat mereka gitu. Tapi sedangkan kita harus 100% buat si usaha kita itu. Karena kalau misalkan kitanya aja kayak malas-malasan, gimana timnya mau bergerakan. Terus kayak
ternyata ada kendala-kendala juga di dalam tim kayak gimana gitu. Kalau misalkan kayak ternyata kayak nggak segampang itu deh pokoknya. Apalagi kalau misalkan kita itu membangun bisnisnya tim kayak gitu. Oke, bener banget sih Teh. Aku kebayang banget sih Teh apa yang Teteh sampaikan tadi. Paling teman-teman yang lain ada yang masih penasaran nggak nih buat bertanya? Mau bertanya, inovasi buat kedepannya dari Teteh tuh apa ya? Buat Seribu Tourism ini. Aku pengennya sih kayak karena sebenarnya targetnya Gen Z, terus kayak aku pengen nambahin ada kayak foto box gitu loh di pulau kayak gitu inovasinya karena kan belum ada ya di pulau tuh kayak gitu. Terus aku lihat juga dari Bandung ya, kalau di Bandung kan di mana-mana ada foto box nih. Kalau di pulau tuh nggak ada kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi peluang juga gitu. Oke Teh. Itu kan kayak apa ya inovasi buat Teteh sendiri. Tapi ada nggak sih Teh? Kan tadi aku ngedenger nih kayak ternyata masyarakat di sana tuh malah apa ya kurang excited gitu dengan hal tersebut. Nah boleh dong Teh harapan Teteh terhadap masyarakat Pulau Seribu dengan potensi Pulau Seribu itu sendiri gimana Teh? Sebenarnya mereka itu kayak kurang edukasi sih ya, kayak mungkin kalau anak mudanya udah mulai, karena kan kebanyakan anak muda itu eh kalau misalkan mereka kuliahnya di luar pulau itu pasti mereka pemikirannya maju. Tapi kalau misalkan anak muda banyak juga sih anak muda yang di sana yang pemikirannya itu kayak masih kayak nikah muda, terus nikah mudanya itu dengan finansial yang kurang kayak gitu kayak ya udah pengennya tuh cinta-cintaan mulu kayak gitu. Paling menurut ya perlu adanya kayak edukasi sih atau enggak adanya KKN di sana kayak gitu mungkin tentang peningkatan pariwisata bahari kayak gitu jadi dari anak kuliahannya gitu biar mereka tuh lebih terbuka gitu pikirannya karena kalau misalkan di desa kayak misalkan di pulau itu sebenarnya ada beberapa orang yang maju, ada juga yang kayak banyak orang yang maju tapi dari luar kayak gitu loh dari Jakarta bahkan mereka kayak yang udah punya uang kayak gitu. Mereka buat potensi di sana bangun pulau, beli pulau bahkan pulau resort-resort. Nah, sedangkan orang pulaunya sendiri mereka kayak nggak punya dana dan juga mereka nggak punya pengetahuan itu kayak gitu loh masih kurang jadi makanya perlu adanya pemikiran mereka sih yang harus diubah dan harus apa ya mereka keluar dari pulau gitu loh buat belajar dan kembali lagi ke sana kayak gitu dan juga sih anak-anak mahasiswa buat ngajarin ke mereka gitu kayak adain KKN kayak atau gimana gitu penyuluhan gitu sih. Wow, oke oke, kebayang banget sih Teh. Oke deh Teh. Baik Teh Disti, aku jadi dapat insight baru banget nih dari mulai dari awal bangun usaha, terus kemudian apa ya mencari peluang gitu. Ada nih inovasi Unpad yang membantu mendanai dan memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian tadi juga ada apa ya tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang sangat sangat sangat-sangat baik untuk dipelajari. Kemudian ada juga perspektif dari masyarakat lokal itu sendiri. Makasih banyak nih aku dan teman-teman di sini ya pasti dapat memahami banget bagaimana peran agen travel dalam pengembangan wisata bahari Kepulauan Seribu serta pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata bahari. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sobat Bahari yang telah menyimak podcast pada kesempatan hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa pariwisata bahari yang ingin memahami dunia industri secara langsung. Baik, saya Siti Nursamsia Harunisa bersama tim pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.